Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom Bapak Ibu. Pada saat ini saya ingin menjelaskan atau mengajar kepada di hadapan Bapak Ibu tentang sebuah doktrin. Adapun doktrin yang ingin saya ajarkan yaitu tentang doktrin predestinasi. Saya pikir banyak orang yang salah memahami arti daripada doktrin predestinasi ini. Itulah sebabnya saya ingin menjelaskan dan mengajarkan di hadapan Bapak Ibu supaya tidak salah memahaminya. Yang pertama yang harus kita ketahui yaitu arti daripada predestinasi. Pre itu artinya sebelum, sementara destinasi atau destination artinya tujuan atau tujuan akhir. Ya, kalau dikaitkan ini dengan konteks keselamatan, maka predestinasi adalah pemilihan Allah terhadap seseorang, di mana Allah menyatakan anugerahnya kepada seseorang dan mengabaikan orang lain atau mengabaikan yang lainnya. Jadi itu daripada tujuan, artinya seseorang dipilih dan juga mengabaikan yang lain. Coba kita bandingkan di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-16. Di sana dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam nama aku diberikannya kepadamu. Bapak Ibu, di sini dikatakan bukan kamu yang memilih aku, tetapi Allah yang memilih kamu. Jadi di dalam konsep keselamatan Bapak Ibu, Allah yang memilih kita sebelum dunia dijadikan. Nah, itulah sebabnya dikatakan predestinasi. Allah yang memilih kita, bukan kita yang memilih Allah. Terkadang kan kita memiliki pemahaman yang salah dengan mengatakan demikian. Ada pernah teman saya berkata demikian, ya. Setelah saya banding-bandingkan banyak agama A, agama B, agama C, agama D, dan seterusnya, akhirnya saya mengambil keputusan dan memilih agama C, contoh begitu. Nah, seolah-olah dia yang menjadi subjek, dia yang menjadi penentu daripada pilihan itu. Nah, Bapak Ibu, di dalam konteks keselamatan, kita bukan sebagai subjek, kita bukan si pemilihnya, tetapi kita adalah yang dipilih. Kita adalah berposisi sebagai objek, bukan subjek. Allah yang menjadi subjek di situ. Allah yang berinisiatif di situ. Ya, jadi itulah sebabnya di dalam Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Allah yang memilih, bahkan Allah yang mengetahui kita sebelum dunia dijadikan. Sebelum pun kita ada, Allah sudah mengetahui kita. Nah, itulah sebabnya ini yang menjadi salah satu doktrin, landasan daripada doktrin ini, yaitu Yohanes 15 ayat 16, bahwa Allah yang memilih kita sebelum dunia dijadikan. Nah, itu sedikit dulu gambaran tentang daripada landasan daripada doktrin ini. Kita masuk ke beberapa sifat daripada ajaran ini, Bapak Ibu. Itu sifat predestinasi. Yang pertama adalah Allah merencanakan dan memilih dalam kekekalan, ya. Allah merencanakan dan memilih di dalam kekekalan. Dalam Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-4 dikatakan, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Berarti sebelum pun dunia dijadikan, Bapak Ibu, Allah sudah memilih kita. Ya, jadi kita bukan dipilih Allah setelah kita lahir, dilihat mungkin wajahnya ini layak ini dipilih, bukan. Sebelum pun kita ada dalam dunia ini, sebelum kita ada di dalam janin, di dalam rahim ibu kita, Allah sudah memilih kita. Nah, itulah sebabnya tadi saya katakan sebelum Allah yang memilih kita, sebelum pun kita ada,
Kalau kita yang memilih Allah kan kita belum ada nih. Bagaimana sesuatu yang belum ada memilih Allah, kan begitu. Nah, itulah sebabnya Allah yang memilih kita sebelum segala sesuatu ada. Nah, yang kedua, Allah memilih bukan karena orang tersebut berbuat baik, unconditional, artinya tidak bersyarat, ya. Dalam Roma 9 ayat 11, sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan, bukan berdasarkan perbuatan tetapi berdasarkan panggilannya. Nah, kalau dalam konteks ini anak-anak yang dimaksud itu adalah Esau dan Yakub, ya. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik. Nah, artinya atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan. Artinya bukan karena perbuatan seseorang itu, oh contohnya si A, ini karena dia berbuat baik, sudah saya pilih. Itu kan bersyarat namanya itu. Nah, yang bagian B, Roma 9 ayat 16, jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Nah, jadi Bapak Ibu, di dalam bagian atau sifat yang kedua ini, Allah memilih bukan karena orang tersebut berbuat baik. Ya, jadi Allah itu bukan memilih karena contohnya si A itu, berbuat baik dia, selamatkanlah dia, bukan. Kalau kita kan melihat agama-agama sebelah, atau mungkin di kalangan orang Kristen pun ya ada juga ajaran itu sebenarnya, ya. Karena dia berbuat baik, Allah menyelamatkan dia. Itu kan keselamatan yang bersyarat. Jadi di dalam sifat yang kedua ini Bapak Ibu, dalam bagian ini, sifat yang kedua ini, di mana keselamatan atau pemilihan Allah itu tidak bersyarat, tetapi murni karena anugerah Allah, bukan karena si A lihat Allah berbuat baik maka saya pilih, bukan. Tetapi murni kasih karunia Allah yang datang menghampiri dia, ya. Bukan karena ada usaha atau andil daripada manusia itu sendiri. Ya, kita masuk ke poin atau sifat yang ketiga, dikatakan Allah memilih berdasarkan kedaulatannya dan bukan berdasarkan pengetahuannya. Di dalam Kisah Rasul 13 ayat 48 dikatakan, mendengar itu bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah dan mereka memuliakan Tuhan, dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Nah, Bapak Ibu, dalam poin yang ketiga ini Allah memilih berdasarkan kedaulatan. Ya, namanya kedaulatan itu ya Allah memilih berdasarkan, sederhananya itu ya suka-sukanya begitu. Itu bahasa sederhananya, suka-sukanya Tuhan. Tidak ada intervensi dari pihak manapun, ya. Bahkan termasuk bukan karena berdasarkan pengetahuannya. Ini tadi hubungannya dengan yang poin yang kedua, contohnya karena saya sudah tahu, atau contohnya kan saya belum lahir contohnya kan, tapi saya sudah tahu bahwa saya kelak nanti berbuat baik, maka Allah memilih saya, bukan begitu. Istilahnya dalam bagian ini, mau kau berbuat baik mau tidak, kira-kira begitu kasarannya, ya. Ini mungkin jangan salah memahami dulu, ya. Ini saya menjelaskannya secara supaya lebih paham begitu. Mau kau berbuat baik atau tidak berbuat baik, tidak masalah. Tapi anugerah Allah itulah yang merongrong semuanya itu, yang menjadi sumber utama. Kedaulatan Allah itulah yang menjadi sumber utama. Jadi bukan karena Allah sudah tahu di suatu saat nanti kamu pasti berbuat baik, maka sekarang sudah Tuhan selamatkan kau, begitu, ya. Bukan begitu, ya. Tetapi di sini istilahnya pengetahuan, knowledge, sebelum istilahnya bukan berdasarkan karena Allah tahu sebelumnya begitu, bukan karena Allah tahu sebelumnya, bukan begitu, ya, bahwa kau berbuat baik, bukan begitu, tapi murni atas kedaulatan Allah. Tidak ada intervensi dari siapapun, termasuk intervensi daripada pengetahuannya sendiri, begitu, ya. Jadi murni ini karena suka-sukanya Tuhan, bukan karena dia tahu suatu saat nanti si B atau si A berbuat baik maka sekarang kau pilih, bukan gitu.
Nah, itu juga kurang lebih sama juga dengan bersyarat kan, cuma syaratnya itu belakangan kan begitu. Nah, sementara di dalam eh, pemilihan Allah itu tidak ada syarat apapun, unconditional election. Bagian yang ketiga, bagian yang keempat Bapak Ibu, yaitu pemilihan Allah tidak bisa berubah. Roma 11 ayat 26. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Ya, karena Allah sudah memilih, maksudnya karena Allah sudah memilih sebelum dunia dijadikan, dan Allah itu tidak bisa berubah, dan termasuk apa yang dilakukannya, termasuk pemilihannya tidak akan bisa berubah, ya. Allah itu tidak berubah, termasuk apa yang dilakukannya dalam hal ini pemilihan tidak akan bisa berubah. Artinya tidak menyesal. Ah, ini si A ini kupilih tapi kok begini ya, begitu ya. Tidak ada itu. Karena yang namanya Allah itu sudah dalam kedaulatannya melampaui segala sesuatu, ya. Nah, bagian kelima, pemilihan Allah itu tidak bisa ditolak, ya. Ayat Roma 8 ayat 30, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya mereka juga dibenarkannya, dan mereka dibenarkannya mereka itu juga dimuliakannya. Artinya begini ya Bapak Ibu, pemilihan Allah itu tidak bisa ditolak. Contohnya, datanglah pemilihan atau karunia itu datang, kasih karunia itu datang, atau anugerah itu datang kepada si A, contohnya. Si A ini bilang begini, aku tidak mau. Nggak bisa begitu. Karena kan yang ini kan sudah ditentukan Allah sebelum dunia dijadikan, dan Allah juga memastikan bahwa kamu tidak menolaknya. Begitu. Ya, istilahnya kan begini. Ada si A itu mungkin jahat sekali begitu ya. Jahat sekali kan, karena tadi kan bukan karena berbuat baik ya. Jahat sekali dia. Ya, jahat sekali. Terus karena jahatnya itu, karena mungkin dia menolak secara pasif ya, mungkin tidak melalui kata-kata, karena saking jahatnya anugerah itu tidak layak kepada dia begitu ya, sehingga terkesan ditolak oleh perbuatannya, ditolak oleh karakternya begitu. Mungkin tidak melalui perkataan cara menolaknya begitu. Tidak ada ditolak oleh siapapun, tidak bisa menolak, termasuk karena dia jahatnya. Karena kan dari awal saya sudah katakan bukan karena perbuatan baik. Kepada orang jahat pun bisa datang. Sejahat apapun orang itu, kejahatannya itu tidak bisa menolak anugerah Allah. Ya. Apalagi hanya dengan kata-kata kan begitu. Nah, itu yang dimaksud pemilihan Allah tidak bisa ditolak. Yang bagian yang keenam, itu Allah tidak memilih semua manusia untuk mendapat anugerah keselamatan. Nah, bagian yang keenam ini mungkin agak sedikit sadis kalau orang yang tidak bisa memahaminya ya. Di dalam Roma 9 ayat 13 dikatakan, seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Nah, dari sini sudah kelihatan Bapak Ibu, dalam perjanjian lama juga Allah itu bukan pilih kasih ya istilahnya ya. Yaitu karena atas kedaulatan Allah itu sendiri ya. Tadi kan suka-suka, istilah yang ku katakan suka-sukanya Tuhan kan. Dalam Roma 9 ayat 15, sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Ya, istilahnya begini Bapak Ibu. Kalau mau, jadi di sini tidak ada istilah kata Allah itu tidak adil sebenarnya. Ilustrasi yang ingin saya katakan begini. Contohnya saya memiliki uang 1 juta begitu ya, 1 juta. Dan teman-teman di hadapan saya itu ada 10, sedang lapar lah begitu, sedang lapar, ada 10. Nah, ternyata saya punya uang 1 juta, cukup dong untuk mentraktir 10 orang itu ya. Tapi saya tidak mentraktir semua, saya hanya pilih sebagian aja, tidak semua saya pilih. Saya pilih contohnya 3 atau 5 begitu. Saya mau tanya, yang 5 lagi itu, apakah dia bisa bilang saya tidak adil? Tidak bisa dong, tidak bisa. Karena ini kan uangku. Aku menggunakan momen traktir siapa. Terkecuali kalau uang itu uang bersama, urunan begitu. Terus saya yang si pemegang uang atau bendahara begitu. Terus saya hanya pilih 5 orang. Ya kan? Pilih 5 orang. Ya saya jelas tidak adil karena ini kan uang bersama. Loh, ini uang pribadi saya kok. Suka-suka saya. Ini uang saya kok, mau pilih berapa orang yang suka saya. Apa urusanmu dengan saya?
Ya ini hak saya. Nah itu kasarannya begitu. Kan tidak ada kata tidak adil di situ. Terkecuali memang uang ini uang bersama. Nah ini hak saya kok. Nah demikian juga halnya dengan keselamatan itu tidak kepada semua orang. Karena begini Bapak Ibu. Karena kan manusia kan sudah jatuh ke dalam dosa oleh karena ulah manusia itu sendiri. Ya kan? Semua sudah jatuh. Nah kalau Allah memilih beberapa dari yang jatuh ini untuk diselamatkan, apa salahnya? Iya kan? Oh memang pada faktanya sudah mau masuk neraka semua kok dunia ini. Semua manusia yang ada dalam dunia ini. Cuma di dalam anugerah saya memilih beberapa orang untuk diselamatkan. Kan nggak ada yang salah dengan itu. Suka saya kan? Hak di dalam kedaulatan Allah itu suka-sukanya Tuhan kan begitu seperti lagu itu kan. Itu juga kan harus dipahami arti suka-sukamu Tuhan. Artinya memang Allah dalam kedaulatannya itu mempergunakan haknya itu atas ya suka-sukanya. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi tolong ini dipahami bahwa ini bukan nggak ada hubungannya dengan ketidakadilan Allah. Lebih tepatnya itu Allah memberikan haknya itu dalam hal inilah memberikan keselamatan itu kepada beberapa orang. Nah, di mana konteks pada masa itu orang sudah jatuh dalam dosa. Dan yang membuat jatuh kan bukan Tuhan, kecuali Tuhan kan. Yang membuat jatuh itu manusia itu sendiri. Nah, tolong dipahami ya pemahaman ini Bapak Ibu supaya kita tidak salah memahami. Nah, itulah sekilas singkat yang ingin saya utarakan di hadapan Bapak Ibu tentang predestinasi ini. Kalau ada yang mau bertanya, silakan ditanya di kolom komentar ya, supaya saya akan angkat lagi menjadi sebuah bahan materi di video-video saya selanjutnya. Saya pikir ini yang bisa saya jelaskan. Biarlah kiranya ini menolong kita dan memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.